Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Anggraini dengan NIM C1C021104 akan mempresentasikan materi dengan judul Sumber Hukum Islam. Materi yang pertama, sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal masyadir al-ahkam. Kemudian yang dimaksud dengan masadir al-ahkam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil daripadanya untuk menentukan sebuah hukum. Kemudian urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran, kedua hadis atau as-sunnah, ketiga ijma, dan yang keempat kias. Lalu definisi dari masing-masing sumber hukum Islam tadi. Kalau Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang mulia, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Lalu untuk hadis atau as-sunnah itu merupakan setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi. Yang keempat atau yang terakhir itu kias, merupakan menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas. Kemudian mukjizat Al-Qur'an. Yang pertama mempunyai uslub atau struktur kalimat atau gaya bahasa dan sifat balaghah atau keindahan bahasanya yang aneh namun mengagumkan. Yang kedua, selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah, memuliakan akal, dan menjadikan sendi atau dasar untuk memahamkan hukum, mengendalikan urusan, dan mengembangkan ilmu. Keempat, membebaskan jiwa dari rupa-rupa kehinaan dengan jalan memahatkan senjata tauhid ke relung-relung. Yang terakhir, membebaskan jiwa dari rupa-rupa kehinaan dengan jalan memahatkan senjata tauhid ke relung-relung. Fungsi dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa, dan Al-Ma'ul-Izah. Manfaat Al-Quran, yang pertama ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari akan memberikan motivasi bagi si pembacanya. Lalu ketika membaca Al-Quran, Allah akan menegur diri kita pada setiap ayat-ayatnya. Bacaan Al-Quran yang melibatkan emosi akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Orang-orang yang membaca Al-Quran senantiasa akan ingat dengan Allah. Kemudian orang yang membaca Al-Quran akan selalu berada dalam nikmat Allah. Lalu ayat-ayat Allah akan menjadi penjaganya selama hidup di dunia. Fungsi dari as-sunnah. Yang pertama, sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu sunnah juga menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan hukum tersebut. Dan sunnah juga menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma. Memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya, ijma menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Kias tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Fungsi ijma bersifat mandiri. Ijma memiliki andil besar bagi syariah dalam penghapusan pertimbangan nilai pribadi. Lalu untuk fungsi kias. Fungsi al-kias itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, baik itu Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sekian materi presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.